Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Apa kabar sedulur? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan mentutorialkan berbagi sedikit cara masih mengenai dunia spiritual. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mentutorialkan cara mengobati penyakit non medis atau penyakit medis menggunakan media telur. Yang saya gunakan ini adalah telur ayam potong ya, ayam negeri. Nah, jadi cara seperti ini memang sudah tidak asing lagi di dunia spiritual ya. Memang untuk mengobati penyakit non medis itu ya seperti contohnya penyakit santet, penyakit apa ya, semacam penyakit gangguan gaib atau penyakit terkena pelet dan lain sebagainya, atau bahkan diikuti oleh makhluk gaib, insya Allah bisa diobati atau dinetralkan dengan menggunakan media telur ini. Insya Allah sangat mudah sekali, sangat simpel sekali. Nah, selain kita bisa untuk mengobati penyakit non medis, kita juga bisa mencabut atau mengeluarkan benda-benda kiriman dari seseorang ya, seperti contoh seperti paku, jarum dan lain sebagainya dari orang-orang yang jahat ya. Jadi nanti kita bisa masukkan ke dalam media telur ini seperti itu. Baiklah, langsung saja ya. Jadi pertama-tama kita siapkan dulu telur ya. Telurnya bisa menggunakan telur ayam potong, bisa telur bebek, bisa telur ayam kampung juga bisa ya. Yang penting telur dan ukurannya sama ya, kecilnya seperti ini. Yang pertama kita lakukan yaitu berdoa ya. Kita memohon kepada Allah untuk menarik penyakit pasien kita itu ke dalam media telur ini. Tapi kalau misalnya sedulur ingin maksimal lagi hasilnya, sebaiknya kita pelajari dulu teknik atau pernapasan tenaga dalam. Boleh mempelajarinya di video saya waktu itu ya. Kalau tidak tahu, boleh klik link yang ada di atas ini. Nanti silahkan ditonton dan dipelajari. Nah, itu nanti cara mengaplikasikannya ya seperti ini. Kita bisa menarik atau menyerap energi negatif atau penyakit non medis ke dalam media telur ini ya. Seperti itu. Baiklah, langsung saja. Cara yang pertama, kita siapkan telur yang mau kita gunakan untuk media menarik penyakit dari seseorang tersebut. Nah, kemudian telur itu kita pegang. Tapi sebelum kita mulai, kita sebaiknya berdoa dulu, memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan supaya diberikan kelancaran saat proses terapi tersebut ya. Nah, kalau kita sudah berdoa, kita pegang telurnya, kita pegang telur di tangan kiri dan tangan kanan memegang di atasnya seperti ini. Nah, kita bayangkan, kita visualisasikan di dalam pikiran kita seolah-olah telur ini seperti magnet atau seperti sesuatu benda yang bisa menyerap sesuatu. Nah, tapi sebelum kita langsung proses inti, kita deteksi dulu. Kita deteksi di mana letak penyakit si pasien itu. Cara mendeteksinya gimana? Ada juga video yang pernah saya babar. Kalian boleh klik lagi linknya di sini, ya. Nah, itu cara untuk mendeteksi energi seperti penyakit, seperti energi negatif, ketempelan dan lain sebagainya. Nanti saat kita proses pendeteksian itu, kita deteksi dari ujung kaki sampai ujung kepala, kita radar, kita deteksi. Nah, kalau misalnya di situ kita menemukan energi yang panas atau ada getaran yang besar di situ, kita berhenti dulu. Nah, bisa jadi energinya ada di situ, gitu kan? Makanya kita berhenti dan kita mulai untuk penyerapan energi negatif tersebut. Caranya bagaimana?
Cukup kita tempelkan sambil di dalam hati kita membaca kalimat Allah, 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 dan Allah terus menerus. Kita bayangkan energi negatif tersebut menyerap ke dalam telur ya. Tapi kalau misalnya kita nggak yakin, kita boleh mengulang 2 kali atau 3 kali, dan seperti itu ya. Oke, setelah selesai kita deteksi lagi, barangkali kan energinya masih ada kan, kita deteksi lagi. Nah, kalau misalnya masih ada terasa, kita ulang lagi, kita serap lagi ke dalam telur tersebut. Nah, dan kalau sudah selesai, kita deteksi lagi tubuh yang lain, mungkin ada lagi di bagian-bagian anggota lain, kita tempelkan lagi, kita serap lagi, terus dan seterusnya seperti itu, diulang-ulang sampai kita sudah yakin bahwa energi negatif atau energi santet dan lain sebagainya itu kita sudah menyerapnya sampai bersih semua, seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah selesai, kalau sudah beres semua, kita kunci telur itu energinya supaya tidak keluar lagi. Bagaimana cara menguncinya? Kalau misalnya sudah selesai proses penyerapan itu, untuk mengakhirinya kita kunci dengan syahadat 11 kali tahan nafas sama sholawat Nabi 11 kali tahan nafas. Kita tiupkan ke telur supaya energi negatif yang sudah kita serap itu tidak keluar lagi. Nah, baiklah, jadi seperti itu ya caranya, sangat mudah sekali, sangat simpel sekali. Nah, nanti sedulur bisa mempraktekannya sendiri, mempraktekkan dan melakukannya sendiri di rumah. Nah, terus nanti nanti telur ini diapain? Telur ini nanti jangan kita makan, kita jangan menggorengnya. Nah, jadi dikarenakan ini adalah energi negatif, dikarenakan ini adalah energi kiriman atau santet dan lain sebagainya, dan ini bersifat kotor, ini bersifat jelek, kita buang di tempat-tempat yang kotor juga, seperti contohnya di air comberan atau di air-air yang kotor ya, tempat-tempat kotor lainnya. Kita jangan membuang di kali atau kita jangan buang di tempat-tempat lain kecuali di tempat yang paling kotor. Kita cukup dibuang aja, atau kita cukup timbun ke dalam air comberan atau air yang paling kotor, kita masukkan ke dalam, kita bebaskan saja sedalam-dalamnya. Nah, seperti itu prosesnya ya. Sangat mudah sekali, sebenarnya sangat simpel sekali. Ya, kita bebesin aja, nggak apa-apa. Kan ini namanya energi negatif. Iya kan, ini energi negatif. Ini kan otomatis kan semua jin, semua energi negatif kan ada di sini. Masa kita mau makan, gitu kan? Ya udah, kita bebesin aja ke comberan atau apalah yang intinya kotor, kocok dan lain sebagainya. Nah, mungkin cukup ya, sampai di sini dulu tutorial yang sangat singkat ini. Semoga bisa bermanfaat untuk sedulur semua. Saya tidak berniat untuk menggurui, saya hanya sedikit berbagi tutorial apa yang saya tahu, apa yang saya pelajari. Semoga bermanfaat untuk sedulur. Jangan lupa berdoa sebelum kita melakukan segala sesuatu, dan kita akhiri dengan doa juga ya, supaya kita tidak terkena serangan balik dari energi-energi negatif tersebut. Baik, mungkin cukup ya. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.